Hai, selamat datang di kanal Resensi Institute. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Imam Musa Kasim. Di pasar Yasrib, suasana begitu ramai di pasar Yasrib. Setiap orang sibuk menawarkan atau membeli berbagai macam barang dagangan. Peluh tampak membasahi kening, leher, dan tubuh mereka. Ibnu Akkasha al-Asadi menyeka peluh di leher dengan telapak tangannya. Ia mencari rumah Maimun, si penjual budak. Ia teringat pada Imam Muhammad Baqir alaihi salam yang memberitahukan beberapa budak telah datang ke Yasrib. Imam memerintahkannya untuk membeli salah seorang budak wanita yang berada dalam rombongan tersebut. Ibnu Akkasha yang saat itu beserta beberapa sahabat Imam tampak begitu bersemangat, seolah tak merasakan letih di saat bertemu dengan si penjual budak. Mereka ingin segera melihat wanita mulia yang nantinya akan bersanding dengan Imam Putra Baqir, yaitu Imam alaihi salam. Ternyata di rumah Maimun hanya ada dua budak wanita. Keduanya sedang sakit. Salah satu di antara keduanya memancarkan sinar keagungan yang membuat mata yang hendak memandangnya pasti tertunduk. Yakinlah Ibnu Akkasha bahwa inilah wanita yang suci yang dimaksud imamnya. Pada masa itu, khalifah selalu bersikap kejam dan zalim kepada keluarga Rasulullah. Ia dan orang-orang kaya juga selalu semena-mena terhadap orang-orang miskin dan kaum budak. Kaum budak dianggap kaum rendahan yang hina, tidak sepadan dan tidak terhormat. Mereka bahkan akan menyiksa saudara mereka jika ketahuan menikahi seorang budak wanita. Imam Baqir alaihi salam jelas menentang orang-orang yang ingin mengembalikan Islam ke masa jahiliyah tersebut. Salah satu cara yang ditempuh Imam Baqir adalah dengan menikahkan anaknya dengan seorang budak kelahiran yang dinantikan. Abwah, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Disinilah ibunda suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidinah Aminah, dimakamkan. Imam Ja'far alaihi salam biasa singgah ke kota Abwa dalam perjalanan pulangnya menunaikan ibadah haji dari Mekah kembali menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kali ini beliau membawa serta istrinya Hamidah Barbariyah. Waktu itu Hamidah tengah dalam kondisi hamil tua mendekati masa melahirkan. Di Abwa, Imam sering didatangi orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Para sahabat dan pengikut Imam tak ingin melewatkan kesempatan mulia yang datang tidak terlalu sering tersebut. Beberapa orang yang tengah berkumpul mengitari Imam Ja'far alaihi salam yang tengah memberikan pengajaran kepada mereka 4 tahun kemudian. Saat itu, kekejaman Bani Umayyah terhadap rakyat, terutama para pengikut dan pecinta keluarga Rasulullah atau Ahlul Bait, telah melewati batas. Mereka menggaji ulama jahat untuk mencaci Ahlul Bait di mimbar-mimbar. Mereka juga memenjara dan menyiksa para pengikut Ahlul Bait. Kemiskinan dan kekacauan juga terjadi di mana-mana. Situasi ketika itu sangat menyedihkan. Kota Madinah selalu dalam keadaan mencekam dan menakutkan. Rakyat menjadi resah dan gelisah, seolah-olah burung pun lebih bebas daripada mereka. Tahun 132 Hijriyah, Bani Umayyah runtuh dan Bani Abbasiyah akhirnya berkuasa. Sayangnya, keadaan masyarakat tidak berubah. Sebelum berhasil menduduki kursi kekuasaan, Bani Abbasiyah menyatakan simpati atas ditahannya para pengikut Ahlul Bait. Mereka berjanji akan membantu, akan tetapi ketika kekuasaan telah diraih, janji itu dilupakan. Pada masa itu, Imam semakin dikenal karena keilmuannya. Berbondong-bondong umat Islam yang haus akan ilmu datang menemui beliau. Hal itu membuat marah Khalifah Abu Ja'far Mansur. Ia khawatir pengaruh dakwah Imam akan meruntuhkan kekuasaannya. Hal itu membuktikan bahwa Bani Abbasiyah sebenarnya sama saja dengan Bani Umayyah. Mereka hanya menginginkan kekuasaan, bukan melindungi masyarakatnya. Mereka berpikir jika umat lebih dekat dan percaya kepada keluarga Nabi, maka kekuasaan yang ada di tangan mereka terancam akan hilang. Meskipun di rongrong penguasa,
Imam Ja'far alaihi salam terus mengajarkan ilmunya kepada umat. Akhirnya penguasa pun menyusun berbagai rencana zolim dan mereka pun meracuni Imam Ja'far alaihi salam. Beliau gugur syahid pada tahun 148 Hijriah. Imam dan seorang petani. Di luar kota Madinah hiduplah seorang petani miskin. Ia sangat membenci keluarga dan keturunan Rasulullah. Didorong oleh kebencian hatinya, petani itu melangkahkan kaki ke Madinah. Ia ingin menemui Imam Musa Qasim alaihi salam dan ingin ditumpahkannya caci maki dan kemarahannya kepada sang imam. Dalam perjalanan, ia melihat seorang yang berwibawa. Wajahnya cerah, bercahaya, memancarkan keagungan. Petani itu pun bertanya kepada seseorang, "Siapa dia?" "Dia adalah Musa bin Ja'far," jawab lelaki yang ditanya. Petani itu bergegas melangkah mendekati Imam Musa Qasim sambil bergumam, "Aku sangat membencinya, akan kucaci dan kukecam ayahnya." Bahkan ia mengambil batu dan melemparkannya kepada imam. Ia menyebut-nyebut nama imam, ayah beliau Imam Ja'far Shadiq, dan kakek beliau Imam Ali bin Abu Talib dengan sesuatu yang kasar. Para sahabat imam tentu saja sangat terkejut melihat perbuatan petani tersebut. Mereka segera bangkit ingin memukul lelaki itu. "Jangan!" seru imam. Para sahabatnya terdiam. Hati mereka sangat kesal melihat perangai petani itu. Namun kata-kata imam harus dipatuhi. Esoknya petani miskin datang kembali dan mengulangi perbuatannya. Imam tetap melarang sahabatnya berbuat apa-apa. Dengan diam dan sabar, imam menerima segala caci maki itu. Saat menuju umrah, Imam Musa Qasim bersama beberapa orang putra, pembantu dan sahabat beliau pergi meninggalkan Madinah. Mereka hendak menuju ke sebuah tempat bernama Sayah. Di sana terdapat tanah perkebunan milik imam. Di kejauhan terlihat seorang budak berkulit hitam memandangi mereka. Ia membawa sebuah panci di atas kepalanya. Budak itu menatap wajah imam yang begitu tampan dan agung. Budak itu pun menghampiri rombongan imam dan memberikan imam seikat kayu untuk dibakar dan sebuah panci yang berisikan susu kental sebagai hadiahnya untuk Imam Musa Qasim dan rombongannya. Imam Musa Qasim dan dua khalifah. Imam Musa Qasim alaihi salam lahir ketika kekuasaan Bani Umayyah kehilangan kekuasaan dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Imam masih berusia 5 tahun. Salah satu khalifah dari Abbasiyah, Abu Ja'far Mansur atau disebut juga Mansur Dawakini, pernah berusaha membunuh Imam Musa Qasim. Namun, langkah itu gagal karena ayah Imam Qasim dengan cerdik menulis surat wasiat yang membingungkan para penguasa. Saat-saat terakhir imam sangatlah memilukan. Angin di pepohonan di luar penjara seolah berhenti bertiup. Burung-burung enggan terbang. Semua terdiam meratapi penderitaan imam yang suci. Setelah 3 hari merasakan kesakitan dan ketersiksaan yang sangat dahsyat, imam pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saat itu, tepat tanggal 25 Rajab 173 Hijriah, jenazah imam pun akhirnya dikebumikan di kompleks pemakaman kaum Quraisy di kota Qazimain. Ada pertanyaan?